Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dila Puspitasari dengan NIM C3401211009. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang materi pindah panas 2. Pertama-tama kita menjelaskan tentang pengertian pindah panas 2. Apa sih pengertian dari pindah panas 2 itu sendiri? Jadi pengertian pindah panas 2 itu merupakan pergerakan energi akibat adanya perubahan suhu. Dan terjadi karena apa? Jadi pindah panas 2 ini terjadi karena proses konduksi, proses konveksi, dan proses radiasi. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui pengertian apa itu konduksi, konveksi, sama radiasi, jadi pengertian dari konduksi itu sendiri adalah perubahan panas melalui satu benda atau zat tanpa adanya perpindahan zat itu sendiri. Dan pengertian dari konveksi itu merupakan perpindahan kalor yang diikuti perpindahan zat. Contohnya yaitu ketika gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Jadi air yang dingin itu dia akan turun ke bawah, sedangkan air yang sudah panas itu dia akan bergerak naik ke atas. Dan yang terakhir yaitu radiasi. Nah, si radiasi ini merupakan perpindahan kalor yang melalui gelombang elektronik dan tidak memerlukan perantara. Oke, jadi teman-teman, pengertian dari si konduksi, konveksi, sama radiasi. Oke, yang selanjutnya yaitu jadi di dalam pindah panas 2 itu dapat dibedakan menjadi 2 nih. Yang pertama itu si steady state sama unsteady state. Jadi ciri-ciri dari si steady state tuh apa sih? Jadi yang pertama itu semua faktornya itu tuh tetap konstan terhadap waktu. Jadi konstan terhadap waktu, dan suhunya juga konstan pada kondisi si steady state ini. Jadi suhunya itu juga konstan. Sedangkan pada unsteady state itu dia memiliki ciri warnanya mana ya? Memiliki si ciri yaitu kebalikan dari si kondisi steady state ini. Jadi kalau yang unsteady state itu dia itu perubahan suhu, terjadi perubahan suhu pada waktu gitu. Maaf guys. Perubahan suhu terhadap waktu. Dan yaitu terjadi proses termal yang dilakukan pada produk makanan yang khusus, atau dalam artian ini penting. Jadi proses termal itu penting gitu. Oke, next ini dia itu terdapat interpolasi sama nilai biot. Pengertian dari interpolasi itu apa sih? Jadi pengertian dari interpolasi itu cara untuk menentukan titik di antara dua titik yang telah diketahui. Dan kalian tuh bisa pakai nilai interpolasi ini dia ketika kita mengerjakan soal dan menggunakan grafik. Jadi kita bisa menggunakan pada poin interpolasi, pada interpolasi 1, pada interpolasi 2, dan pada interpolasi 3. Yang nantinya di dalam nilai interpolasi ini kita menemukan nilai X dan nilai Y gitu. Dan yang selanjutnya itu nilai biot.
Pengertian dari nilai biot itu sendiri merupakan perbandingan antara tahanan konveksi atau yang disebut dengan eksternal dan tahanan konduksi atau yang disebut dengan internal. Oke, jadi di dalam nilai biot ini bisa dicari nih teman-teman, dengan rumus H dikali D per K. Dan keterangannya di sini yaitu si H-nya itu sebagai koefisien pindah panas, dan D-nya itu sebagai radius dimensi atau jari-jari, dan K itu sebagai koefisien pindah panas atau yang disebut dengan konduksi. Gitu teman-teman. Oke, next. Jadi kalau di dalam nilai NB ini kita bisa tentukan dalam 3 kondisi teman-teman. Jadi yang pertama itu dia bila kondisi NBI-nya itu dia lebih kecil dari si 0,1 gitu. Dan kondisi 2 itu jika nilai NBI itu diantara lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 40. Dan pada kondisi ketiga itu jika nilai si NBI-nya itu lebih besar dari 40. Jadi kita bahas satu-satu dulu ya teman-teman. Dulu yang kondisi 1 nih, yang jika nilai NBI-nya itu dia lebih kecil dari 0,1. Kalau di sini, kalau kalian dapat soal dan kondisinya itu NBI-nya itu lebih kecil dari 0,1, ini tuh bisa dicari dengan rumus TA min T per TA min TI sama dengan EXP. Yang di sini tuh namanya eksponen teman-teman. Jadi sama dengan eksponen minus H kali A per rho dikali CP dikali V dan dikali T gitu teman-teman. Yang dengan keterangan di sini tuh dengan keterangan di sini teman-teman, jadi si TA ini dia sebagai suhu medium, dan T ini sebagai suhu awal, dan T ini sebagai suhu pada waktu T gitu. Dan satuan dari mereka ini semuanya derajat Celcius teman-teman. Jadi kalau dapat soal dan suhunya itu sudah derajat Celcius, jadi kalian gak usah ubah ke Kelvin gitu. Dan si rho ini di sini tuh densitas dengan satuan kilogram per meter kubik. Di sini tuh luas permukaan dengan satuan meter persegi. Jadi kalian kalau di sini kayak dapat soal, dan soal itu tidak langsung ke luas permukaan. Dan misalkan kubus, jadi kalian tuh harus cari luas permukaan dari kubus itu sendiri dengan rumus yang sesuai sama bentuk yang di soal itu ya. Dan CP ini dia sebagai panas spesifik atau Joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang terakhir itu volume. Volume di sini itu satuannya meter kubik, dan yang terakhir T itu sebagai waktu teman-teman. Yang selanjutnya kita akan bahas jika si nilai NBI-nya itu pada kondisi 2, yaitu diantara dia lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 40. Dan di sini terdapat 2 penyelesaian teman-teman. Jadi penyelesaian 1 itu kita bisa pakai rumus yang TA min T per TA min TI. Rumus ini tuh dia untuk mengetahui sumbu Y teman-teman. Dan penyelesaian 2 kita bisa pakai rumus NFO sama dengan K per rho kali CP kali T kali D kuadrat
untuk sumbu X teman-teman gitu. Dan berdasarkan di grafik ini teman-teman, ini tuh kita bisa lihat, jadi nilai NFO-nya itu kan tadi sebagai sumbu X ya, jadi si nilai ini tuh di sumbu X pada grafik. Dan tadi kalau buat cari sumbu Y itu kita pakai rumus yang TA min T per TA min TI gitu. Jadi pada grafik ini dia itu terdapat di sumbu Y gitu. Dan rumus M ini apa itu teman-teman? Jadi yang rumus M ini merupakan si gradien dari grafik ini gitu. Jadi kalau rumus cara cari rumus gradien dari si grafik ini yaitu M sama dengan 1 per NBI gitu teman-teman. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke kondisi 3. Kondisi 3 itu dimana nilai si NBI-nya itu lebih besar dari 40. Di dalam si kondisi 3 ini dia itu memiliki penyelesaian, yaitu memiliki 3 penyelesaian, yaitu penyelesaian 1 yang ini, terus penyelesaian 2 yang ini, dan penyelesaian 3 ini yang ini. Yang penyelesaian 1 itu kita bisa cari si nilainya itu dengan cara pakai nilai yang gradien yang grafik tadi teman-teman. Yang grafik ini pakai ini, M sama dengan 1 per NBI sama dengan K per H per D. H tadi itu apa teman-teman? Jadi H itu tadi sebagai koefisien pindah panas yang konveksi gitu. Dan yang penyelesaian kedua itu kita bisa pakai yang rumus H. H sama dengan X per D sama dengan R per R besar. Jadi yang sama dengan ini kita tuh bisa pakai dua rumus itu teman-teman. Jadi kalau yang di soalnya itu diketahui si nilai X, ya udah kalian pakai yang X. Terus kalau yang diketahui itu nilai R kecil atau R besar, itu kalian pakai rumus yang itu. Dan yang terakhir itu dia penyelesaian 3. Nah, yang penyelesaian 3 di kondisi 3 ini dia sama nih, sama kayak yang rumus di penyelesaian 1 pada kondisi yang si nilai NB-nya itu diantara lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 40 gitu. Si TA min T per TA min TI gitu. Yang berfungsi juga dia untuk sumbu Y. Dan keterangan untuk yang di bawahnya ini sama kayak keterangan yang tadi. Jadi yang di sini itu cuma ada tambahan yang K ini. Yang K itu dia merupakan koefisien pindah panas konduksi W atau M 2 derajat Celcius gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, jadi kan kita udah selesai bahas materi. Jadi sekarang kita bahas soal. Dan saya punya satu soal untuk dikerjakan. Oke, jadi teman-teman, di sini saya akan mengerjakan soal. Jadi soal ini tuh soal laporan kemarin. Jadi saya kerjain di sini. Soalnya itu yang pertama, bejana uap berjaket memiliki luas permukaan pindah panas bagian dalam adalah 0,37 meter kuadrat yang dalamnya terdapat bakso tuna. Bakso tersebut dipanaskan pada suhu 5 derajat sampai 85 derajat. Terus produk tersebut memiliki kadar proteinnya sebesar 35% dan kadar airnya itu
sebesar 50%. Terus juga koefisien pindah panas total bagian luar itu 850 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Dan bejana tersebut tuh memiliki volume sebesar 2 meter kubik yang dapat menampung produk hingga 90 kg dengan uap kondensasi 101 derajat Celcius. Jika diketahui panas spesifik atau CP protein sebesar 837,36 Joule per kilogram derajat Kelvin dan CP air yaitu 4168,8 Joule per kilogram derajat Kelvin dengan asumsi tahanan M termalnya itu diabaikan ya, atau si nilai NBI-nya itu lebih kecil dari 0,1. Maka tentukan waktu yang dibutuhkan hingga proses akhir. Oke, jadi pertama-tama di sini kita akan tulis itu diketahui dulu ya. Diketahui. Jadi ini ya. Oke, yang pertama ini di sini diketahuinya nilai si A-nya yaitu 0,7 meter kuadrat. A-nya A-nya 0,37 meter kuadrat. Lalu yang diketahui lagi suhunya nih, suhunya. Jadi suhu yang T1 itu 5 derajat Celcius. Dan si T-nya itu 85 derajat Celcius. 85 derajat Celcius. Lalu yang diketahui lagi itu si kadar proteinnya itu 35%. Jadi ini saya tulis saja KP itu berapa tadi? Oke, 35%. Dan untuk Ka-nya itu kadar airnya maksudnya itu 50%. Oke. Lalu yang diketahui lagi itu memiliki koefisien pindah panas total bagian luar. Jadi ini nilai untuk H-nya. Kok ada gini ya? H-nya hanya itu 850 watt per meter kuadrat derajat Celcius. Dan yang selanjutnya itu nilai uap kondensasi 101. Jadi ini tuh TA-nya. TA-nya itu 101 derajat Celcius. Terus ada lagi si CP protein. CP protein itu 837,36 dan CP air itu 416,8. Kan tadi yang di soalnya itu kan diketahui ya si kadar proteinnya itu 35%. Jadi yang nilai CP protein sebesar 837,36 itu dia tuh dalam kadar si proteinnya itu 100%. Jadi karena di soal ini dia kadarnya cuma 35%, jadi si CP-nya ini kita kali sama si kadar proteinnya. Kan CP yang tadi itu berapa? CP protein itu tadi 837,36 7,36 berarti dikali sama
si besar kadar proteinnya, yaitu berapa? 35%, berarti 35 per 100 gitu. Dan hasilnya itu sebesar 293,076. Terus untuk si kadar air juga sama, jadi nilai kadar air si CP air itu yang 4168,8 itu dalam 100% kadar air. Dan sedangkan di soal ini tuh dia tuh diketahui yaitu sebesar 50%. Jadi si CP airnya itu kita kali lagi sama 50%. Jadi 41. Waduh, gini. Jadi 4168 dikali sama 50%, jadi 50 per 100. Hasilnya itu sebesar 2084,4. Udah, terus yang diketahui lagi si volumenya itu sebesar 2 meter kubik. Dan si masanya itu 90 kilogram. Dan di sini yang pada suhunya ini kita ubah ke Kelvin karena si satuan dari si CP-nya itu tadi Joule per kilogram derajat Kelvin. Jadi ini kita ubah ke Kelvin. Jadi kan kalau Kelvin itu ditambah 273 berarti 5 ditambah 273. 5 ditambah 273 itu kan hasilnya 278. 78K gitu. Dan yang ini juga, yang T-nya itu 85 ditambah 273, hasilnya 358K. Oke, terus yang TA-nya juga diubah ke Kelvin. Jadi 101 tambah 273 sama dengan 374 Kelvin. Buat diketahuinya kayaknya udah semua. Dan kita jawab dulu, kan berarti ditanya itu si waktunya ya. Berarti ditanya kan T-nya gitu, T yang dibutuhkan berapa. T-nya kita ituin bentar. Warna biru. Kan tadi di soal itu dia tuh ada pernyataan yang menunjukkan bahwa ini tuh dengan asumsi tahanan termal itu diabaikan atau NBI-nya itu lebih kecil dari 0,1. Jadi karena di sini udah ada syarat ini yang nilai NBI-nya itu kurang dari 0,1, jadi kita pakai yang kondisi yang pertama, yaitu kondisi yang jika nilai NBI-nya itu lebih kecil dari 0,1. Di sini jawab. Kenapa ya gini terus? Jawab. Tadi syaratnya itu NBI itu lebih kecil dari 0,1. Jadi kita pakai rumus yang kondisi pertama. Oke, kondisi yang pertama itu yang rumusnya TA min T per TA min TI sama dengan eksponen minus H
kali A per Rho kali CP kali V T gitu kan. Kita yang mau dicari tuh si waktunya gitu, si T nya ini gitu ya. Oke, si tadi nilai TA nya itu berapa? TA nya itu 374, berarti kita masukin aja, berarti 374 dikurang T nya berapa? T nya itu 358, maaf, 358 per 374 dikurang TI nya berapa tadi? TI nya itu 278. Oke, 278 sama dengan eksponen dari H nya berapa? Nilai H nya, dari nilai H nya itu 850 dikali A nya tadi si luas penampangnya gitu, itu 0,37 per rho nya kan rho itu massa jenisnya teman-teman, dan di sini tuh dia diketahui massa sama si massa sama volume gitu. Jadi cara nyari rho itu pakai rumus yang rho sama dengan M per V. Tadi massanya itu 90 per V nya 2 yaitu, jadi nilai rho nya itu 45 kg per meter kubik itu buat satuannya gitu. Jadi di sini 45 yang nilai si CP nya ini dia itu dari nilai si CP total. Jadi CP total dari air sama protein. Jadi CP nya itu CP total. CP total itu tinggal dijumlahkan aja si CP protein sama CP air, itu 293,076 ditambah 2084,4. Jadi hasilnya tuh buat CP total itu 2377,476. Oke, buat yang CP total itu dia hasilnya 2377,476. 2377,476. Terus volumenya tadi berapa? 2. Volumenya 2. Terus yang ditanya itu T-nya yang ditanya. Oke. Karena yang di sebelah kanan itu dia terdapat eksponen, jadi yang sebelah kiri itu kita ilangin juga biar si yang sebelah kiri sama kanan tuh bisa dioperasikan gitu. Jadi kita pakai len, jadi len 374 kurang 358 tuh hasilnya 16 per 96 sama dengan, berarti kalau udah dilenin si eksponennya ini dia udah hilang teman-teman. Jadi eksponen, jadi ditulisnya itu tetap eksponen, tapi dia itu sebenarnya udah hilang sebagai syarat aja gitu. Ini tuh hasilnya itu berapa nih? Eksponen dari inilah ya. Kayaknya aku langsung aja. Ini tuh hasilnya berapa? Eksponen berapa gitu? Minus 314,5 per 213,972,84. Jadi aku udah di sini udah ngitung ya.
itu berapa. Dan hasil dari len ini dia tuh minus juga, jadi ini hasilnya tuh len 16,96 itu hasilnya 1,79176 sama dengan minus 314,5, yang ini tuh kita salin aja per 213,97284 T. Minusnya kita coret, berarti T-nya itu tinggal si 1,79176 itu dikali sama 213,972,84, terus habis itu dibagi sama 314,5. Ini 5. Hasilnya itu 129,03967 teman-teman. Jadi waktu yang dibutuhkan hingga panas akhirnya itu adalah 1219,0361 second atau detik. Dan tadi cara nyari lennya itu kalian bisa pakai kalian bisa pakai kalkulator. Len 16/96 itu berapa dan langsung ketahuan di kalkulator. Udah deh, selesai.